Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, manusia begitu identik dengan hukum dan aturan. Sejak manusia dalam kandungan sampai di liang kubur dan seluruh aktivitas manusia pasti ada hukum dan aturan yang mengatur dan mengikat kita. Namun, terkadang sebagai manusia, kita memiliki pandangan yang berbeda terhadap hukum atau aturan itu sendiri. Bagi kita, hukum itu begitu mengikat. Aturan itu membuat kita tidak bebas, atau bahkan kedisiplinan itu membuat kita tidak nyaman. Jika kita merenungkan Perjanjian Lama, salah satu tujuan dari Allah membuat hukum Taurat ialah untuk mengatur hidup manusia agar tertib. Lebih daripada itu, aturan, hukum, dan kedisiplinan adalah sarana yang akan membantu kita manusia untuk hidup dalam keteraturan, membentuk kepribadian kita, dan bahkan mengembangkan kualitas hidup kita. Singkatnya, aturan, hukum, dan kedisiplinan adalah cara Allah untuk membentuk, mendewasakan, dan memanusiakan manusia. Di dalam bacaan pertama, penulis Putra Sirak menegaskan bahwa Allah tidak menyuruh orang menjadi fasik. Allah bahkan lebih memilih atau tertuju kepada orang yang takwa kepada Allah. Takwa kepada Tuhan berarti hidup menurut hukum Tuhan. Di dalam Mazmur tanggapan, pemazmur mengatakan, "Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, sebab hukum Tuhan itu memanusiakan dan mendewasakan iman kita." Dalam terang bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan Allah telah menyediakan hikmat bagi kemuliaan kita. Itu artinya hidup menurut Taurat Tuhan akan membuat kita menerima hikmat dari Tuhan sendiri. Di dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan bahwa Taurat Tuhan itu disempurnakan oleh Yesus. Jika Taurat mengatakan jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum, tetapi bagi Yesus, setiap orang yang marah, hanya marah terhadap saudaranya harus dihukum. Menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka. Sampai di titik ini kita bisa melihat bahwa penyempurnaan Taurat yang dilakukan oleh Yesus benar-benar sampai pada titik memanusiakan manusia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa Allah telah menyediakan hikmatnya bagi kita sebelum dunia dijadikan. Dalam terang bacaan-bacaan hari ini, yaitu ajaran hukum kasih, Yesus menekankan pentingnya kasih dalam melaksanakan hukum itu sendiri, sehingga pada akhirnya hikmat Allah itu akan benar-benar kita dapatkan jika kita mampu hidup berdasarkan hukum atau ajaran Tuhan sendiri. Hidup berseberangan dari hukum Tuhan akan membuat kita hilang arah atau bahkan kita membunuh kemanusiaan kita manusia. Misalnya, Tuhan mengatur agar kita tidak membunuh, sebab tindakan itu membuat kita tidak manusiawi dan tidak beradab. Sebaliknya, jika kita respect, jika kita menghargai sesama kita, sesama manusia, maka kita akan menemukan kedamaian, sukacita, dan nilai kehidupan yang lebih dalam. Kita bisa mencintai atau mengasihi sesama seperti kita mengasihi dan mencintai diri kita sendiri, seperti penegasan Yesus, dan makna ini akan membuat kita hidup di dalam keharmonisan. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus menyempurnakan hukum Taurat itu. Artinya, bukan hanya tindakan membunuh yang akan membuat kita dihukum, tetapi hanya sekedar marah kepada orang lain itu sudah membuat kita dihukum.
Bahkan ketika kita menghina sesama, kita harus dicampakkan ke dalam neraka. Dengan ini, Yesus hendak membina dan mengantar kita untuk masuk ke dalam inti dari cinta, yaitu penghargaan kepada sesama dan proses pemanusiaan yang sempurna dari diri kita. Yesus tidak hanya menekankan pelaksanaan apa yang terlihat oleh mata dan telinga, tetapi juga apa yang berasal dari dalam hati kita masing-masing. Ini adalah cara dari Yesus yang sedang membina kita agar kita bisa mengasihi, mencintai, dan memperlakukan manusia lain seperti Yesus mencintai dan memperlakukan kita manusia. Tuhan memberkati kita semua.